teman-teman. Apa kabar nih yang ada di gereja ini? Luar biasa sukacita. Wah, yang di gereja aja pada semangat ini untuk mengajak kita semua untuk beribadah persekutuan bersama remaja GKJ Wonogiri. Nah, teman-teman, kan kita mau beribadah nih. Gimana kalau kita semangat dulu aja, menyatakan bahwa hari ini tuh kita tuh sedang bahagia, menyatakan bahwa kita itu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Karena hari ini kita sudah menyatakan dengan bahagia bahwa Tuhan yang nomor satu dan kita akan terus untuk persekutuan online pada hari ini. Sekarang mari kita berdoa kepada Saudara Shalom yang terkasih. Kami mohon dengan kasih untuk memimpin doa pembukaan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami semua dapat berkumpul di sini ya Tuhan, baik di gereja maupun di rumah ya Tuhan, bersama keluarga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ya Tuhan Kau memberkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Bukalah pintu hati kami, bukalah telinga kami, agar firman-firman-Mu dapat masuk dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita akan menerima sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Dono, yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
kerjakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari teman-teman, sekarang kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Dono. Kepada Mas Dono kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Dian untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Sobat muda semua, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari silahkan saya mempersilahkan untuk saudara-saudara semua, sobat muda semua menyiapkan Alkitabnya. Ya. Oke, kita buka dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Oke. Semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya, baik yang Alkitab Android ataupun yang Alkitab secara fisik. Sebelum kita membaca, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur untuk waktu yang boleh Allah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang boleh melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Baik kami yang di sini maupun yang ada di rumah, Bapak boleh menolong kami, Roh Kudus menolong kami, menuntun kami di saat kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau boleh menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang Engkau tabur melalui hamba-Mu, biarlah itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada kuasa jahat yang akan mengganggu atau mencuri kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Oke sobat muda semua, sebelum kita mulai, salam semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sukacita. Amin. Mengingatkan saja, jadi semuanya tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat ya, disiplin, karena kita masih mempunyai orang tua. Jadi sayangi orang tua kalian, orang-orang yang di rumah, dengan kita menjalankan protokol kesehatan. Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9. Dibaca bergiliran ya. Nanti dari Mbak Dian, kemudian Mbak Salum, ya, Mbak Febi, kemudian saya. 2 ayat begitu. Oke, silahkan Mbak Dian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemercing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk mengindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya, amin. Berbahagialah kita semua, sobat muda semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sobat muda semua, ya. Ini bulan apa kalau boleh tahu? Februari. Bulan Februari. Nah, ini bagi sobat muda semua saya yakin dah. Bulan Februari itu ternyata sepertinya bulan yang berbeda ya. Iya. Bedanya di mana coba? Tanggal 14. Berbedanya tanggal 14. Iya. Berbedanya ada informasi di VB kalau Facebook ya. Iya. Kalau tanggal 29 itu pom bensin gratis. Silahkan mengisi di pom bensin ya. Makanya memang tidak ada tanggal 29 begitu. Itu guyon gitu ya. Oke ya. Tanggal bedanya apa tanggal bulan Februari ini menurut sobat muda semua? Cepat habisnya. Oh, betul, lebih cepat habisnya karena tanggal sampai tanggal 28. Oh ya. Kemudian tadi saya pas ke salah satu gerai di toko ya, itu kayaknya ada coklat gitu ya, digratisin. Beli 2 gratis 1. Nah, gitu. Harganya memang begitu murah. Jadi kayaknya bulan ini coklat itu menjadi apa? Primadona untuk banyak orang beli begitu. Iya. Jadi bulan Februari kalau kita mau lihat ya, kalau kita kadang-kadang anak sobat muda semua juga pasti mengharapkan bulan ini cepat datang gitu. Apalagi tanggal berapa? 14. Tanggal 14. Ini Mbak Salum ini ketawa-ketawa sendiri, kayaknya ada sesuatu yang diharapkan di tanggal 14 ya. Oke sobat muda semua. Jadi tanggal bulan Februari ini memang ada salah satu hal yang kita sebagai anak-anak muda yang umumnya gitu ya, bulan Februari itu adalah bulan apa? Kasih sayang ya, atau Valentine ya. Tapi tidak, sebenarnya bagi orang Kristen tanggal bulan itu enggak pengaruh ya. Mau kasih sayang mau tanggal berapa, bulan berapa gitu, bagi kita enggak masalah. Mau bulan Desember, mau September, semuanya kita sebagai orang percaya bahwa setiap bulan itu sebenarnya bulan kasih sayang gitu. Bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada sesama. Kalau bulan Februari itu biasanya yang di dalam pikiran sobat muda semua apa ya? Kira-kira kalian semua, coba Mbak Diana. Valentine Day. Valentine Day. Mbak Salum? Lebih cepat habisnya. Lebih cepat habisnya. Mbak Fevi? Bulan kasih sayang. Bulan kasih sayang. Kalau saya bulan Februari itu ya tadi tanggal 29 kita ke SPBU, kemudian kita bersama-sama ngisi bensin di sana ya. Enggak, itu guyon saja. Oke. Guyonnya lucu ya. Oke ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kasih. Kasih yang menjadi sesuatu yang luar biasa, yang dia hanya terdiri dari berapa huruf, Mbak? 5 huruf. Ya. Tetapi ternyata makna dari kata ini sangat dalam. Tadi di situ di dalam Korintus tadi kita bisa melihat dari ayat kedua ya. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala sesuatu, atau kita mundur lagi ke 1, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia
Kemudian di ayat ketiga, sekalipun aku bisa membagikan segala sesuatu yang ada padaku, menyerahkan tubuhku, nah, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wah, itu luar biasa ternyata. Kasih itu memang kita sebagai orang Kristen itu harus memiliki gitu ya. Jadi tidak tergantung bulan gitu ya. Kalau anak muda sekarang itu, sobat muda sekarang itu kan kalau menyatakan kasih itu kan nunggu bulan gitu ya. Nunggu bulan ya. Belum bulan Februari ya. Jadi belum, kalau contohnya kalau biasanya anak muda itu kan memberikan apa itu? Coklat gitu ya. Kalau memberikan coklat kepada seseorang yang disayanginya, wah, yang disayangi gitu. Kadang-kadang nunggu bulannya gitu. Bulannya Februari dan bawanya barangnya apa? Coklat gitu. Kalau enggak coklat kayaknya kurang pas. Bunga juga? Masa bunga sama coklat mending mana coba? Coklat kalau saya bunga nggak bisa dimakan. Coklat kan bisa dimakan. Bunga bisa layu. Oh iya, tapi bunga plastik juga enggak layu. Bisa disimpan. Oke ya. Jadi tadi coklat dan bulan Februari menjadi sesuatu yang identik gitu ya. Sobat muda semua pasti juga menjumpai ya informasi yang berseliweran di dunia maya gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra ya, tentang Valentine, tentang hari kasih sayang bulan Februari tanggal 14 gitu ya. Ada yang ngapain harus bulan Februari gitu. Ngapain harus tanggal 14 gitu ya. Tapi ada yang mereka yang memang saat itu lagi falling in love ya gitu ya. Mungkin merasa pengen lagi nembak seseorang gitu, bulan Februari dan tanggal 14 itu ditunggu-tunggu itu, nggak bisa tidur tanggal 13-nya pasti. Nggak bisa tidur. Nah, nggak bisa tidur. Kepikiran. Ya, dan beli coklatnya nggak mungkin coklat Superman ya berarti. Coklat ayam jago nggak mungkin. Coklatnya pasti yang bermerek gitu ya, yang to yang nggak boleh sebut merek nih. Yang to, yang Dansil lah gitu kan. Pasti nggak sembarangan gitu ya. Dan pemberian yang kita berikan kepada mereka yang kita sayangi, yang kita anggap berharga, kita pasti berkorban. Pasti berkorban. Ada nggak di sini yang coklatnya, kalau kita mau memberi coklat itu coklatnya itu barang curian, nyolong? Nggak ada toh? Nggak ada. Pasti beli toh ya. Belinya pakai apa? Pakai uang kan, sama. Sobat muda juga di rumah juga sama kan. Kalau kita mau memberikan coklat kepada seseorang yang kita sayangi gitu ya, siapapun itu, tidak harus melulu lawan jenis loh ya. Mungkin orang tua, mungkin bapak ibu guru ya, mungkin teman sohib gitu ya, sahabat dekat gitu ya, yang kalian sayangi gitu ya. Ya kalian pasti berkorban. Raketang nyelengi gitu ya, nyelengi uang saku. Wah, tapi kalau uang saku zaman ini kan nggak mungkin ya. Pernah nggak? Nggak dapat ya. Ya kalau pandemi Covid ini nggak sekolah, nggak dapat uang saku lah. Dari mana uangnya kira-kira? Dari minta. Iya, akhir-akhirnya juga minta. Nah, akhir-akhirnya juga minta. Tapi paling dijatah ya. Kalau untuk beli pulsa paling ya. Ya, beli pulsa ini ya. Menyisihkan. Wah, betul ya. Menyisihkan pulsa, uang pulsa ya. Jadi ada pengorbanan. Kalau kemarin kita sobat muda semua menyisihkan uang dari uang saku untuk beli coklat. Ya, setidak-tidaknya kali ini menyisihkan uang pulsa ya. Uang pulsa disisihkan sedikit, kita ya menggunakan pulsa agak ngirit gitu ya. Jadi uang pulsanya disisihkan untuk beli coklat. Ya, kita sebagai anak-anak muda, sebagai sobat muda, sebagai orang Kristen, seharusnya kita memiliki pemahaman bahwa kasih itu tidak harus diungkapkan pada bulan Februari. Tanggal 14 lagi, tidak perlu gitu ya. Karena kekristenan itu pasti identik dengan kasih, pasti. Kok bisa toh Pak? Kok bisa toh Mas? Kasih itu identik dengan Kristen. Bagaimana jeluntrungnya itu ya? Jeluntrungnya, urutannya itu seperti bahwa pengorbanan Kristus di dalam dunia tersalib itu sebagai bukti nyata bahwa Bapa Tuhan itu mengasihi kita. Anak tunggal yang Dia kasih diberikan kepada kita, mengorbankan dirinya. Jadi
kekristenan itu identik dengan kasih. Jadi sobat muda kalau di rumah, kalau sobat muda tidak bisa sebagai orang Kristen tidak bisa menunjukkan kasih, mengungkapkan kasih itu dalam relasi dengan sesama, nah itu dipertanyakan malahan. Kalau kita di sini atau yang di rumah masih ada yang namanya rasa benci gitu ya dengan seseorang gitu, nggak suka gitu ya. Kadang-kadang kita kan juga sama toh. Semua di sini punya teman enggak? Punya. Kumpul-kumpul sama teman-teman toh. Temannya banyak kan? Banyak. Lumayan. Ya lumayan. Pernah toh namanya lagi nggak match gitu pernah ya? Pernah. Ya, pernah kan? Berselisih paham. Paham gitu ya. Iya. Nggak nyaman gitu ya ngomong, jengkel gitu kan pernah kan? Pernah. Nah, normal gitu ya. Tetapi sebagai orang Kristen harusnya hal itu tidak dipelihara gitu ya. Ora diopeni. Ya kalau itu muncul ya kita harus ngomong sama diri kita, sama jiwa kita. Hei, kalau saya sih, hey Don gitu ya. Kamu sebagai orang Kristen tidak boleh membenci orang lain. Kenapa gitu? Kan lumrah kalau kita benci. Kita nggak suka dengan orang. Lumrah. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada kita sebagai orang Kristen, hal itu tidak boleh. Mosok kok nggak boleh Pak, Mas Kristen anak Tuhan membenci? Ya enggak boleh, kenapa? Karena dengan kasih yang kita tunjukkan, kita akan menampilkan diri kita sebagai anak Allah. Jadi anak Allah itu terlihat dari kasih yang kita berikan, kasih yang kita tunjukkan. Seperti tadi dalam bacaan kita di Korintus tadi, walaupun aku bisa semua bahasa manusia, coba bayangkan bahasa manusia, semua bisa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apa, semua bisa loh. Karunia, bernubuat, bahasa roh, bisa melakukan mujizat, orang mati, orang buta bisa melihat ya. Orang balik ya. Orang lumpuh bisa melihat lah, orang lumpuh bisa berjalan. Atau bahkan dia mau mengorbankan dirinya ya. Sekalipun kita memiliki kemampuan untuk berbahasa semua manusia, kemudian memiliki karunia roh, bahasa roh, karunia bernubuat, kemudian kita mengorbankan diri kita untuk orang lain atau untuk kebenaran yang kita yakini. Tapi kalau itu tidak ada kasih di dalamnya, maka semuanya sia-sia. Jadi kasih itu menjadi motivasi yang harus ada dalam diri sobat semua. Terlebih kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Allah. Karena kita dikenal sebagai anak-anak Allah itu dari kasih yang terpancar dalam hidup. Itu berbeda antara kekristenan dan yang lain. Kita harus bisa melihat itu. Kita harus bisa memancarkan itu dalam relasi kita. Jadi kalau kita sampai memiliki satu orang yang tidak kita sukai atau musuh ya, menjadi pertanyaan bagi sobat semua. Apakah kita sebagai anak-anak Allah? Apakah kita sudah pernah merasakan kasih Allah dalam hidup ini? Kalau kita mengatakan pada diri kita bahwa kita sudah pernah mengalami kasih Allah, oh aku sudah mengalami kasih Allah dalam hidupku, tetapi sobat muda masih membenci orang lain, berarti kasih Allah itu kasih Allah yang bagaimana? Gitu. Jadi memang kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih itu menjiwai kehidupan kita. Walaupun kadang, seringkali memang kasih itu tidak bisa dilihat. Karena di firman Tuhan di Alkitab ini sering Yesus menyamakan orang-orang Farisi dan Yahudi. Engkau seperti kuburan yang luarnya dilabur putih, tapi dalamnya busuk. Kasih itu tidak bisa terlihat di luar gitu. Oh itu orangnya memberi dengan kasih, oh itu orangnya melakukan dengan kasih, oh itu orang
tersenyum dengan kasih, tidak bisa. Kita tidak bisa melihat kasih itu hanya dari luarnya saja. Tapi kasih itu dilihat di dalam diri kita. Itu susahnya ya di situ ya. Memang kadang-kadang kita sendiri agak susah. Aku tersenyum dengan kasih, dianggap nenyek. Aku memberi dengan kasih, dianggap punya kepentingan, begitu. Itu memang tantangan kita sebagai orang Kristen di situnya gitu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen terus kita ngelokro, di saat kita memberi sesuatu, memberi coklat terus ternyata ditolak, ya nikmatilah, syukurilah gitu ya, sukacita gitu ya. Makan aja sih. Oh, aku pas tak tukar coklat, tak kayak coklat malah pas itu gitu kan. Enggak, maksudnya kita memberi semuanya itu harus dilandasi dengan kasih gitu ya. Walaupun ditolak pun juga harusnya tersenyum gitu ya. Kalau kadang-kadang kan sobat muda kan ya kadang-kadang karena gara-gara rasa suka terus kita memberi dengan coklat, mengungkapkan dengan coklat terus ternyata jawabannya nanti dulu. Terus kita menjadi wah marah gitu. Aku ora pengen lihat wajahmu. Aku tidak ingin mendengar namamu disebut ya. Nah itu dipertanyakan malahan kita sebagai orang Kristen gitu ya. Malah dipertanyakan sejauh mana kasih Allah yang kalian rasakan. Kalau kita benar-benar bisa sudah merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita mengalir gitu ya. Kasih Allah itu seperti air yang mengalir. Kalau kita sudah merasakan kasih itu, orang lain bisa merasakan kasih itu melalui hidup kita. Jadi aliran itu keluar dari hidup kita, mengalir melalui hidup kita. Walaupun kita tidak diucapi sama orang terima kasih, atau mungkin orang lain misunderstanding dengan kita ya, kita melakukan dengan tulus gitu ya. Kita memberi dengan tulus, ternyata orang lain itu ya punya anggapan yang lain. Ya kalau memang kasih Allah itu ada dalam diri kita, harusnya kita tidak ngobrol. Harusnya kita malah bersyukur gitu ya. Ternyata menjadi murid Kristus itu seperti ini ya. Loro hati ternyata, walaupun kita sudah jujur ya, tulus gitu. Ternyata orang lain tuh meresponnya nggak seperti yang kita harapkan, ternyata ya sakit hati gitu. Tapi ya nggak boleh tuh sakit hati itu ada dalam diri kita. Nah itu memang kekristenan itu luar biasanya di sini. Makanya saya itu dari dulu sampai sekarang itu menderek Yesus itu pokoknya melu ya. Karena apa? Ya kasihnya ini ya, bedanya di sininya gitu. Sobat muda, tantangan bagi kita seperti itu. Setahun ini pandemi Covid ini banyak orang-orang yang mengalami kekurangan. Mungkin kita bisa loh berbagi kasih, memberi gitu. Memberi apa ya? Mungkin tidak hanya uang kita terus kasih uang 10.000, 20, enggak seperti itu, enggak melulu seperti itu. Bisa juga kita memberi tumpangan gitu ya. Atau kita berempati dengan mereka. Tidak boros gitu ya. Tidak beli sesuatu dengan pada masa-masa sekarang ini ya. Yang lainnya pada susah beli baju aja, beli makan beras nggak mampu, kita aja langsung kita ganti HP gitu ya. Kayaknya kan nggak begitu empati sekali ya. Iya. Kita ngomong wah HP ku baru, apalagi buat status lagi HP baru ya. Kayaknya nggak ada empati sama sekali ya. Ya, HP baru. HP baru asik gitu ya. Tapi kan nggak ada empati sama sekali. Jadi kekristenan, saya mengajak semuanya yang ada di sini. Mari kita menunjukkan kasih itu dalam hidup kita, dalam relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan teman-teman kita. Jadi jangan kendor terus. Kenakan kasih itu, perjuangan, lakukan kasih itu, jalani kasih itu, nikmatilah kasih itu dalam kehidupan kita. Jadi saya mengulangi lagi, kalau kita masih ada satu orang yang menjadi musuh kita di dalam hidup kita, mungkin bisa sobat muda semua merenungkannya. Tuhan, ternyata aku kok masih ada rasa benci dengan seorang. Ya minta ampun, minta tolong sama Tuhan, sama Roh Kudus untuk memampukan kita. Bagaimana kita menyatakan kasih itu melalui perbuatan, tingkah laku kita.
mengampuni, minta maaf, inisiatif minta maaf walaupun mungkin kita tidak yang salah gitu, tidak masalah. Tidak ada yang akan kurang dalam hidup kita. Malah kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang akan memandang kita, orang Kristen, orang salah kok ya belum minta maaf toh. Kan luar biasa. Itu wis goro-goro sapa toh? Oh, ternyata gara-gara Yesus yang ada dalam diri. Orang berbuat baik karena kita melakukan kebaikan sama dia biasa, ya kan? Biasa toh, kita ngasih uang 10.000, dia ngasih kita 10.000, biasa. Kita senyum, dia senyum, biasa, itu sudah nggak ada beda. Tapi kalau ada orang menyakiti diri kita terus kita melakukan kasih kepada mereka, memberkati mereka, mendoakan mereka, berkata-kata positif tentang mereka, wah, baru luar biasa. Baru itu yang dinamakan anak-anak Allah. Baru nama Tuhan dipermuliakan. Baru nama Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Ya, tantangan kita saat ini sebagai semua, sobat muda semua, mari kita belajar merayakan kasih Allah yang kita rasakan dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasakan kasih Allah dalam hidup kita, mengalaminya, menyadari bahwa hidup kita itu manusia yang berdosa, manusia yang tidak luput dari dosa, ternyata Tuhan tetap mengasihi kita, sehingga saat ini kita menetapkan dalam hati kita tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak ada satu alasan pun dalam hidup kita untuk kita tidak mengampuni mereka dan melakukan tindakan kasih di dalam segala relasi kita. Walaupun orang-orang itu mungkin kita anggap tidak layak mendapatkan kasih. Jadi firman yang kita baca hari ini mengajak kita seperti itu. Mari, sobat muda semua, lakukan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menyerah. Mungkin saat ini waktunya pandemi ini, COVID ini membuka banyak kesempatan untuk kita bisa melakukan tindakan kasih, berbagi dengan sesama, apapun itu. Lihat apa yang bisa kita kerjakan untuk orang-orang di sekitar kita. Kerjakan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Haleluya. Oke, kalau sobat muda semua, sebelum kita menutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Saya hendak. Bapa dari surga, terima kasih pada saat ini firman yang boleh Allah bukakan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh belajar tentang kasih. Kami boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami melalui pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus. Kasih yang tidak ada batas, kasih yang itu membuat hidup kami menjadi berharga. Kami menyadari banyak dosa dan kesalahan dalam hidup kami. Hidup kami nggak sempurna, tapi oleh karena pengorbanan Kristus, sehingga kami boleh mendapatkan masa depan kami yang begitu cerah dan berharga. Itu luar biasa. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk menyatakan kasih yang boleh kami rasakan melalui perbuatan dan tindakan kami, melalui ucapan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami yang masih muda dan remaja ini, Bapak, kami rindu Kau pakai kami, hidup kami, sehingga di dalam masa muda kami nama-Mu dipermuliakan. Biarlah perkataan kami, tingkah laku kami di dalam sosial media, dalam dunia maya, biarlah itu memancarkan kasih-Mu, memancarkan nama-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami. Menteraikan firman yang boleh kami dengarkan saat ini, biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah dan menghiasi kehidupan kami sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Oke sobat muda semua, untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dia. Monggo Mbak Dia. Terima kasih Mas Dono akan firman yang sangat indah tadi yang telah disampaikan. Semoga selalu memberkati sobat muda yang melihat video ini. Untuk merespon apa yang telah kita dengar, yang telah disampaikan oleh pembawa firman tadi,
Yuk kita nyatakan dalam lagu Kaulah Harapan. Mari teman-teman kita bersatu dalam hati, kita berdoa penutup yang akan dibawakan oleh Feby. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih sudah memberi kelancaran ibadah kami pada hari ini, sudah memberikan banyak ilmu yang sudah dibawakan oleh Mas Dono tadi. Sekarang kita akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang, semoga kami bisa sampai di rumah dengan selamat dan bisa bertemu saudara keluarga kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Wah, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara pemahaman Alkitab bersama remaja GKJ Wonogiri. Nah, sebelum kita undur dari persekutuan kali ini, yuk kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita, Allah kita, yang selalu kita banggakan karena dialah segala pengorbanannya.